Oke, kita kembali lagi di part yang kedua, yaitu part tentang WooCommerce ya. Nah, di WooCommerce di sini silahkan di-download terlebih dahulu dari drive yang sudah saya kirimkan, yaitu ada drive WooCommerce. Silahkan di-download terlebih dahulu yang nanti akan kita install di CMS kita ya, Content Management System kita ya. Langkahnya seperti apa ya? Ini saya share screen terlebih dahulu. Nah, kita balik lagi ke halaman WordPress yang telah teman-teman tadi ini ya, teman-teman tadi buat. Tunggu dulu, kalau main berat di sini. Nah, oke, silakan untuk yang pertama ya. Ini saya matikan kamera terlebih dahulu. Nah, silakan untuk yang pertama, teman-teman silakan pilih plugin terlebih dahulu. Jadi kita ingin memasukkan bagian pluginnya terlebih dahulu, yaitu plugin pada WooCommerce memang agak berat. Mungkin ini nanti akan saya jeda-jeda supaya teman-teman untuk melihat atau menonton videonya tidak terlalu lama dalam menunggu ya. Nah, kita klik terlebih dahulu plugin di sini ya. Kita klik pluginnya terlebih dahulu ya. Kita klik plugin, kita tambahkan pluginnya berupa apa? WooCommerce di sini. Ya, kita tambahkan pluginnya berupa WooCommerce. Unggah plugin, silahkan klik unggah plugin. Plugin yang sudah saya kasih tadi ya, berupa kontennya zip. Ya, nah klik di sini ya. Nah, pilih di sini WooCommerce. Langsung dipilih saja, nggak usah diekstrak. Habis dipilih nggak usah diekstrak, silahkan klik install sekarang. Nah, kalau sudah diinstal sekarang, tunggu dulu ya. Memang prosesnya agak lumayan lama. Ya, prosesnya di sini agak lumayan lama. Saya akan mencoba untuk menjeda-jeda supaya teman-teman tidak terlalu lama dalam menunggu ya. Nanti akan membongkar plugin dari berkas yang telah diunggah pada WooCommerce titik 10 titik 3 titik poin 5 ya. Nah, oke. Ya, kita tunggu dulu. Ya, karena prosesnya agak lama, ini saya pause terlebih dahulu.
Oke, ya. Nah, berikut merupakan tampilan yang sudah selesai untuk dilakukan yang namanya aktivasi plugin ya. Nah, silakan klik aktivasi plugin, tekan plugin di sini. Nah, biar pluginnya aktif di sini. Kita tunggu dulu sampai aktivasi pluginnya selesai ya. Karena untuk unggah dari WooCommerce ini lumayan berat ya. Kenapa? Karena di WooCommerce memiliki banyak fitur ataupun menu yang sangat kompleks ya, mulai dari post dan lain sebagainya. Oke. Ya, kita tinggal tunggu dulu sampai aktivasi pluginnya di sini selesai. Nah, di sini plugin artinya sudah diaktifkan ya. Plugin sudah diaktifkan. Biasanya kalau teman-teman belum pernah akses ini nanti akan masuk ke bagian buka mas produk. Dia diminta untuk menginputkan dari toko-toko yang sudah ada karena tadi saya sudah nonaktifkan, saya nonaktifkan aktifkan kembali sehingga tidak apa namanya tidak untuk aktivasi kembali. Tetapi di sini saya perlu aktivasi kembali dengan cara klik di sini WooCommerce ya. Saya pilih WooCommerce, saya pilih beranda. Saya pilih dulu beranda. Oke. Nah, tinggal tunggu dulu karena emang agak berat ya, teman-teman, kalau di WooCommerce ya. Nah, di sini ada beberapa tahap yang harus teman-teman nanti selesaikan ya. Ada beberapa tahap yang harus teman-teman selesaikan. Tunggu dulu sampai load-nya di sini selesai. Memang lumayan berat ya untuk WooCommerce dan nanti teman-teman bisa melihat hasil dari WooCommerce itu bagaimana. Cara instan teman-teman dapat memiliki toko online ya. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman untuk diminta untuk menambahkan dari produknya ya. Nah, pilih saja ya sebagaimana mestinya silahkan pilih tambah produk ya. Nah, karena ini untuk memulai ya. Sini saya pilih di sini untuk produknya berupa produk fisik. Nah, biasanya teman-teman kalau awal ini WordPress, WooCommerce nanti teman-teman diminta untuk menyebutkan nama nama tokonya atau nama usahanya silahkan diinputkan saja mengikuti dari alur dari WooCommerce-nya ya. Nah, tinggal tunggu dulu memang agak berat ya di WooCommerce. Nah, untuk kita bikin produknya tambah produk ya. Jadi kita bisa bikin tambah produk misalkan di sini untuk produknya saya bikin di sini berupa jasa pemesanan ya, website. Kita lanjutkan saja. Silang saja deskripsi project di sini. Jasa pemesanan project, produk website. Website murah dan berkualitas. Berkualitas. Misalkan ya, selanjutnya di sini saya bisa tambahkan fotonya. Misalkan di sini ada draft daftar pustaka, daftar tambahan media. Silakan teman-teman tambahkan medianya. Nah, saya berikan contohnya lagi ya, untuk tambah medianya.
Nah, misalkan ini saya bikin ini, ya ini hanya untuk gambar ini ya, gambar apa namanya, gambar contoh ya. Nah ini misalkan produk sederhana ya yang saya tambahkan. Nah ini harus terhubung dengan internet teman-teman ya. Nah misalkan di sini, kalau misalkan nggak pengen ada, silakan nggak usah ditambahkan saja gambarnya. Nanti ada tempat penambahan gambar yang bagus yang bisa teman-teman tambahkan. Nah, oke, ini harganya misalkan saya berikan harga di sini 2.500.000 nih, ya. Ini harga obrolannya jadi 2 juta. Nah, ini bisa dijadwalkan untuk harga yang nanti mau ditampilkan pada saat harga obral, ya. Selanjutnya saya pilih untuk SKU-nya di sini teman-teman boleh milih bebas. Kalau stoknya di sini dalam order terbatas, teman-teman tapi bisa tambahkan stok di sini. Pengecekan stok lacak kuantitas bisa ditambahkan jumlahnya berapa, misalkan ini jumlahnya 100 ya. Boleh ya ditambahkan, kalau nggak ada ya udah dibiarkan saja. Pengirimannya juga bisa teman-teman tambahkan saja untuk dimensi ataupun beratnya misalkan 1 kilo ya. Nah, untuk atribut lainnya dan lain sebagainya itu biarkan saja. Dari sisi singkat produk ya samakan saja dengan ini ya, disamakan saja ya. Nah, saya cuman hanya mencontohkan untuk teman-teman mengetahui cara pembuatan ini ya, cara pembuatan apa produk saja. Ini kan pakainya produk sederhana ya. Kalau produknya kelompok variabel ini berbeda-beda, kita pakainya yang sederhana saja. Nah, oke selanjutnya ini ya, yang paling penting ya. Ini kalau teman-teman di Shopee biasanya gambar utama atau sebuah ini ya, atau biasa disebut sebuah thumbnailnya, halaman depannya ya. Nah, kan ini saya kasih ini bluebird ya. Nah, selanjutnya galeri produk yang nanti galeri produk ini yang nanti gambar yang bisa di slide-slide ya, gambarnya bisa di slide-slide. Oke, tunggu dulu sampai prosesnya selesai ya. Misalkan ini bisa kita ambil 6 lah. Nah, tambahkan saja. Nah, ini nanti gambarnya bisa di slide-slide ya. Nah, tanpa kategori, misalkan ada kategorinya yang bisa ditambahkan supaya lebih mudah untuk dicari. Ini saya bikin kategorinya web. Nah, untuk kategori di sini tanpa kategori. Intinya kalau sudah ada bentuk kategorinya, teman-teman nggak usah dikasih. Nah, ini sudah ada web dan induk kategori. Web di sini, ya. Tagnya nggak usah ditambahkan, brandnya juga nggak usah ditambahkan. Kalau ada brandnya silahkan ditambah. Pilih ya di sini. Silakan kalau teman-teman mau lihat untuk perhatiin jauhnya, teman-teman bisa klik di sini. Open link new tab, kita lihat untuk perhatiin jauhnya. Ya, hasil dari pembuatan ini ya produk yang kita bisa lakukan di sini. Ya. Tunggu tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, sambil menunggu di sini untuk produk postnya selesai. Nah, ini hampir selesai nih. Nah, kelihatan di sini. Nah, gambarnya dia. Tunggu dulu sampai selesai. Ya, ini gambar produknya kosong ini. Nah, kita bikin untuk terbitkan saja dulu. Nah, kita terbitkan dulu. Biar nanti kita bisa cek hasilnya. Ya, nah, ini kategori tanpa kategori. Harusnya sudah ada di sini di bawahnya. Karena tadi sudah kita tambahkan ya. Di sini. Nah, kita terbitkan dulu untuk gambar produknya. Tunggu dulu. Hanya untuk kita hanya sampai menambahkan produk saja sudah cukup ya untuk WooCommerce biar nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri untuk penambahan produknya. Nah, ini sudah ada. Nah, kelihatan ini udah bagus. Ya, nah di produk seperti ini. Ya, misalkan ingin ditambahkan ke keranjang, ini bisa ditambahkan ke keranjang, klik tambahkan keranjang. Ya, jadi kita punya seperti e-commerce ya. Nah, tambahkan keranjang ini pun lengkap ya. Kita kalau ditambahkan ke keranjang itu bisa bertambah ke keranjang karena menu keranjang di sini nggak ada.
Nah, tambahkan ke keranjang ini sepertinya harus diklik yang bagian sini. Tunggu dulu sampai proses penyimpanannya selesai. Nah, kalau proses penyimpanan selesai artinya kita sudah bisa memiliki produk ya di sini. Nah, ini sudah ada produknya. Nah, oke, kita tinggal tunggu dulu ya. Ini sudah berhasil tersimpan produknya. Nah, ini kan sudah terlihat produk produk dipublikasikan. Nah, kita kalau mau cek semua produk klik di sini. Klik semua produk di sini. Kalau mau cek produk yang telah kita tentukan, yang telah kita buat. Nah, memang agak berat, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kita punya e-commerce sendiri nih. Nah, ini bisa di slide-slide gambarnya, gambar slide sebelahnya. Nah, mau ditambahkan ke keranjang, bisa ditambahkan sampai checkout pun ini bisa ya. Styling ini nanti mudah, saya nanti akan beritahu caranya. Tetapi yang paling penting adalah teman-teman bisa menambahkan produk-produk yang ada di sini terlebih dahulu. Nah, stoknya ada di sini, untuk gambar promonya di sini sudah ada ya, dan ini sudah cukup lengkap. Nah, kalau teman-teman sudah klik bagian ini ya, sudah klik bagian semua produk, nanti akan tampil produk-produk yang ada di sini ya. Kalau mau tambah tinggal klik tambah produk saja. Nah, ini sudah tampil nih jasa pemesanannya, apa kategorinya, apa harganya berapa, promonya berapa. Di sini sudah lengkap ya, tersedia stoknya. Nah, ini bisa kita monitoring ya. Untuk pembayarannya pun bisa kita monitoring dan hasilnya juga bisa kita lihat. Nah, kalau untuk pembayaran ini nanti saja, ya yang penting teman-teman bisa membuat produknya terlebih dahulu dan produknya tampil, ya. Nah, memang agak berat teman-teman kalau sudah masuk ke WooCommerce biasanya load dari WP-nya agak lumayan lemot, ya karena dari WooCommerce itu sangat kompleks sekali ya untuk bagian ini. Nah, supaya kita bisa menampilkan nih ya, supaya kita bisa menampilkan nih bagian produknya nih ya, bagian produk-produk yang ada di sini bisa tampil nih ya. Nah, tampil yang ada di ini ya, yang ada di bagian atas ya, tadi kan sebelahnya home. Nah, supaya bisa tampil di bagian atas ya, dengan cara gimana? Caranya silahkan klik yang menu lagi, klik tampilan, pilih menu. Nah, pilih bagian menu, tinggal tunggu dulu sampai prosesnya di sini selesai ya.
Nah, oke, tujuannya nanti supaya menu ini bukan hanya home, tapi sebelahnya ada menu shop atau menu toko ya, yang nanti akan menampilkan semua jenis ini ya, semua jenis apa namanya, semua jenis jasa yang telah kita tawarkan ya. Nah, ini sudah bisa tambah keranjang, tinggal kita lihat keranjang, nanti kita bisa check out di sana manipulasi dari keranjang yang telah kita bikin seperti itu, teman-teman. Kita lihat dulu ini menunya. Ya. Kita tinggal tunggu dulu menunya sampai selesai. Nah, di sini karena menunya tidak tampil semua, ya. Menu di sini tidak tampil semua. Kalau di sini teman-teman ada menu toko, ya. Kalau di sini ada menu toko, silahkan tambahkan saja. Kenapa? Di saya tidak ada menu toko karena tidak apa habis saya uninstall, terus saya install lagi sehingga menu tokonya di sini hilang seperti itu. Nah, kalau mau dilihat di sini di halaman-halaman. Ya, kalau masih ada berarti masih bisa saya selamatkan untuk menunya. Tapi kalau nggak ada berarti harus kita bikin berupa apa? Tautan terkait. Nah, pakainya di sini. Nah, teksnya di sini saya bikin mungkin toko seperti itu. HTTP-nya saya sesuaikan dengan HTTP toko di sini. Ya, misalkan di sini berupa shop. Nah, tapi kalau teman-teman di sini sudah ada toko, ya, kalau teman-teman di sini ada di laman di sini sudah ada toko, tinggal dicentang, terus tambahkan menu. Nanti akan tampil di sini, ya, seperti itu saja. Nah, ini contoh yang di sampah ya. Ini kan saya buang nih. Nah, harus dikembalikan dulu dan nanti bisa tampil yang ada di sini. Ini kan ada halaman contoh. Contohnya tadi misalkan teman-teman ada shopnya, ditambahkan saja ditaruh di sini. Ya, oke ini nanti saja. Oke, nah di halaman ini sudah selesai. Nah, ini ada halaman keranjang toko ya. Kembalikan, saya kembalikan lagi. Nah, check out juga saya kembalikan, keranjang juga saya kembalikan. Nanti akan ada di bagian atas. Seperti itu. Nah, tinggal tunggu dulu lagi. Ya. Nah, ini sudah kembali nih. Kita tinggal masukkan lagi penuh. Sudah kembali. Harusnya sudah tampil menunya. Karena sudah ada di sini ya. Sudah terbit. Sudah semua. Nah, di draft coba kita perhatiin jauh. Toko halaman toko itu seperti apa? Kita perhatiin jauh dulu. Kita lihat dulu halaman tokonya. Nah, seperti ini. Ini nanti yang nanti akan ada di produk-produk kalian. Copy paste saja di sini supaya kita lebih cepat. Kalau memang di sini nggak tampil, kita pakai tautan yang sesuai saja. Kita tambahkan di sini untuk toko. Tambahkan menu, dia akan tambah di sini. Nah, dia tambah di sini tautan sesuai. Kita simpan saja. Nah, kalau di kalian di sini sudah ada toko, nggak usah ditambahkan lewat tautan. Langsung klik plus di sini saja. Ya, kalau sudah ada toko. Ya, kita klik di sini, kita refresh. Oke, nanti ada toko di sini. Ya, sebelah home. Nah, ada toko yang nanti teman-teman dapat klik. Di sini ada berupa toko yang telah teman-teman bikin seperti itu. Nah, oke, done ya. Teman-teman, selesai kita ya untuk pertemuan hari ini. Oke, terima kasih banyak. Semoga kalian lancar dalam mengaplikasikan WooCommerce. Apabila nanti ada perlu ditanyakan atau didiskusikan, boleh didiskusikan melalui grup atau japri secara personal. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya wajib untuk di screenshotkan hasilnya di grup. Oke, teman-teman.
Terima kasih banyak.